Dokter itu menutupi lantai rumah sakit dengan kotak-kotak hitam. Ia melakukan semuanya demi seorang wanita lansia yang menderita gangguan mental. Lansia itu berdiri terpaku sambil menatap tempat minum, tetapi ia tidak mau melangkah maju. Jadi sang dokter mengambil gelas kertas dan membawakan air untuknya. Namun lansia itu sama sekali tidak bereaksi. Suatu hari sang dokter membuka jendela untuk menghirup udara segar. Ia melihat seorang gadis kecil sedang bermain engklek di bawah. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Lalu sebuah ide muncul di benaknya yang akan mengubah segalanya. Ia segera mengecat seluruh lantai rumah sakit dengan pola kotak-kotak. Kemudian ia membantu lansia itu berdiri. Perlahan-lahan lansia itu mulai melangkah maju satu kotak demi satu kotak. Sang dokter bahkan menyalakan keran air untuknya. Namun lansia itu hanya melewatinya dan berhenti di dekat jendela untuk melihat keluar. Momen itu benar-benar menyentuh hati sang dokter. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Setiap pasien mungkin masih memiliki kesadaran yang terkunci di dalam diri mereka. Karena itu sang dokter meminta seseorang melakukan tes gelombang otak pada seorang pria yang sedang koma. Orang-orang menertawakannya dan menganggap usahanya akan sia-sia. Namun saat sang dokter memanggil nama pria koma itu, gelombang otaknya langsung meningkat. Esok harinya sang dokter melempar bola bisbol ke seberang ruangan. Yang mengejutkan, setiap pasien berhasil menangkapnya dengan sempurna. Mereka bahkan masih tahu cara bermain kartu. Hanya saja seseorang harus melempar kartu lebih dulu pada mereka. Lalu sang dokter menghadiri sebuah kuliah medis tentang pengobatan neurologis. Profesor itu menjelaskan obat bernama levodopa. Sang dokter mengangkat tangan dan bertanya apakah obat itu bisa membantu pasien ensefalitis. Namun profesor itu justru marah karena merasa penjelasannya disela. Setelah kuliah usai, ia mengejarnya sampai ke kamar mandi. Namun profesor itu mengabaikannya dan menganggapnya hanya seorang pemimpi. Meski begitu, sang dokter tidak mau menyerah. Ia langsung menemui direktur rumah sakit dan memohon izin untuk mencoba levodopa pada para pasien. Namun, direktur menolak. Lalu ia meletakkan sebuah laporan studi kasus yang berhasil tepat di atas mejanya. Akhirnya direktur setuju. Namun jika ada persetujuan dari keluarga pasien. Karena itu, ia mencari ibu dari pria yang sedang koma itu dan menjelaskan semuanya. Ia berkata dengan jujur bahwa ia tidak bisa menjamin hasilnya. Namun sang ibu tetap menandatangani persetujuan karena merasa sudah tidak punya pilihan lain. Esok paginya, ibunya sendiri yang memberikan levodopa kepada putranya. Setelah mengantarnya pulang, sang dokter segera kembali untuk melihat hasilnya. Namun ia sangat kelelahan hingga tertidur di ruang perawatan. Tiba-tiba ia terbangun dan mendapati pasien itu menghilang. Ia langsung berlari keluar dengan panik. Lalu ia menemukannya sedang duduk dengan tenang di sebuah bangku dekat koridor. Pasien itu menatapnya dan berbicara dengan sangat normal. Sang dokter benar-benar terkejut. Esok paginya ia memanggil ibunya kembali ke rumah sakit. Sang ibu langsung berlari memeluk putranya dengan erat. Pemandangan itu memenuhi hati sang dokter dengan kebahagiaan.